Sobat Marwi, selamat datang di MVP episode 1 podcast perdana Panti Pelayanan Sosial PMKS Margowidodo Semarang. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin, nama saya Dara Tegar, penyuluh sosial di Panti Pelayanan Sosial PMKS Margowidodo. Tentunya, di sini saya tidak sendiri. Sudah kelihatan nih di sebelah saya ada mbak-mbak cantik. Halo Mbak Karissa. Halo Mbak Dara. Oke Mbak, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Udah kayak PM kita nih menjawab kalau ditanya apa kabar jadi luar biasa gitu ya Mbak. Oke, mungkin boleh dijelasin nih, kalau saya kan udah kenal sama Mbak Karissa. Nah, tapi Sobat Marwi belum kenal nih sama Mbak Karissa. Boleh diperkenalkan Mbak gitu. Baik, halo Sobat Marwi semua. Perkenalkan, saya Karissa. Saya adalah seorang perawat di Panti Pelayanan Sosial PMKS Margowidodo ini, seperti itu. Oke, berarti ini yang di samping saya ini Mbak perawat yang ada di Panti Pelayanan Sosial PMKS Margowidodo. Jadi ini podcast perdana nih Mbak dari Margowidodo, namanya MVP. Iya. Keren sekali. Apa itu MVP Mbak? MVP itu Margowidodo Podcast. Sebenarnya cuma singkatan sih Mbak. Jadi terinspirasi dari kata MVP. Cuman V-nya diganti W. Gitu. Iya. Keren, tepuk tangan buat Margowidodo. Yes. Ya. Jadi sudah kelihatan juga nih ya, berarti kurang lebih kita akan membahas tentang apa? Karena kita di sini kedatangan seorang perawat dari PPS PMKS Margowidodo. Jadi kita akan belajar lebih jauh nih terkait dengan bagaimana sih seorang perawat di panti, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan di panti, khususnya di Margowidodo Semarang. Oke Mbak Karissa, mungkin sebelum lebih jauh kita ngobrol nih, kita juga pengen tahu, mungkin biar Sobat Marwi juga bisa tahu nih, PPS PMKS Margowidodo itu apa sih sebenarnya gitu? Baik, jadi PPS PMKS Margowidodo ini itu sebuah panti pelayanan sosial yang menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti itu Mbak Dara. Dan PPS PMKS Margowidodo ini berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oke, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ya Mbak. Jadi memang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu memiliki banyak panti ya Mbak. Banyak. Ada yang menangani apa saja Mbak? Anak, lansia, terus seperti itu. Disabilitas, netra. Oke, kalau PPS PMKS Margowidodo ini melayani apa saja Mbak? Kalau PPS PMKS Margowidodo ini mayoritas menangani PM dengan ODGJ, kasus jadi orang dengan gangguan jiwa dan orang terlantar, seperti itu Mbak Dara. Oke. Dari setiap panti itu kan memang ada kuotanya ya Mbak ya. Kalau Panti Margowidodo itu ada berapa kuotanya Mbak? Kalau kuota yang ada di Margowidodo ini itu 170 orang. Oke, di 2024 ini 170 ya Mbak ya. Dulunya sebelum 2024 ini 2023 itu kan kita masih 160 Mbak. Oh iya. Dan di tahun 2024 ini kita sekarang menjadi 170 orang. Oh iya. Nambah. Nambah ya. Tahu ya, semakin itu bisa lebih banyak memberikan pelayanan. Iya. Iya Mbak Karissa, tadi kan di Panti Margowidodo ini itu melayani ODGJ dan orang terlantar ya mayoritas. Nah, betul, jadi pelayanannya itu jenisnya seperti apa saja sih? Mungkin boleh disebutkan lah Mbak. Baik Mbak Dara, jadi di Panti Margowidodo ini mencakup beberapa jenis pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Yang kedua, pelayanan tentang rehabilitasi sosial. Di antaranya adalah bimbingan sosial, terus ada bimbingan fisik, bimbingan mental, dan ada juga bimbingan spiritual, seperti itu. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu terminasi Mbak. Nah, terminasi ini sendiri
Bisa yang pertama itu namanya reunifikasi. Apa itu reunifikasi? Reunifikasi itu proses pengembalian PM atau penerima manfaat kepada keluarganya seperti itu, Mbak. Jadi nanti kalau PM-nya sudah baik, sudah bisa nih Mbak kembali ke masyarakat. Nah, kita pulangkan lagi ke keluarganya seperti itu. Atau yang kedua juga bisa ini yaitu kita merujuk Mbak. Merujuk merujuk. Jadi kalau ternyata ini PM-nya ada panti yang lebih cocok lebih pas seperti itu, kita rujuk PM-nya ke panti lain. Dan yang terakhir dari proses terminasi itu ada pemakaman Mbak. Itu dilakukan apabila PM tersebut meninggal seperti itu Mbak Dara. Oh iya, kalau untuk Mbak Karissa sendiri untuk saya sendiri kan seorang perawat nih Mbak Dara. Jadi ini saya masuknya di yang pertama tadi, yang di pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kan itu kan ada sandang, pangan, papan, kesehatan. Kesehatan juga masuk di kebutuhan dasar ya Mbak. Betul seperti itu Mbak Dara. Oke, siap. Ya, jadi kita masuk ke kesehatan berarti. Khusus untuk Mbak Karissa sebagai perawat di Panti Margo Widodo ya Mbak. Seperti apa saja sih ini bentuk pelayanan kesehatan di Margo Widodo? Khususnya kan kalau untuk PM ODGJ pasti ada treatment tersendiri gitu ya Mbak. Coba mungkin bisa di. Baik Mbak Dara. Jadi kalau untuk di Panti Margo Widodo ini kita kalau untuk ODGJ-nya ini obat-obatannya itu sifatnya itu melanjutkan Mbak Dara seperti itu. Jadi kan ada salah satu syarat untuk masuk ke Panti Margo Widodo ini kan salah satu syaratnya itu PM tersebut harus sudah pernah dirawat inapkan ke rumah sakit jiwa. Jadi nanti kita sifatnya melanjutkan pengobatan yang sudah pernah diterima di rumah sakit. Kita nanti setiap bulan memeriksakan PM-nya tersebut ke ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini kebetulan sudah kerjasama dengan rumah sakit jiwa Amino Gondo Hutomo seperti itu Bu Dara. Terus kalau seumpamanya nih Bu Dara, PM-nya kok tahu-tahu demam nih, batuk nih, pilek, seperti itu kan kita harus memeriksakan juga ya PM-nya ini ya. Nah, ini kita juga kerjasama dengan puskesmas terdekat, puskesmas Tambak Aji seperti itu. Tinggal nyebrang ya Mbak ya. Nggak pakai nyebrang malah. Tinggal melompat pagar. Lompat pagar ke puskesmas Tambak Aji. Seperti itu untuk biar PM tersebut mendapatkan pengobatan sesuai dengan sakit fisik yang diderita. Apabila nanti ternyata di puskesmas obatnya belum cukup untuk menyembuhkan pasien atau pasiennya PM kita ini ternyata butuh penanganan lebih lanjut, butuh rawat inap, kita juga kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Adiatma yang dulunya Rumah Sakit Tugurejo. Tugurejo juga cukup dekat ya Mbak ya. Tinggal ambulannya sudah sampai. Ya Mbak. Oke, berarti tadi kalau untuk yang kesehatan jiwa biasanya berarti bekerja sama dengan rumah sakit Amino. Kalau untuk kesehatan fisik lebih sering ke puskesmas Tambak Aji dengan rumah sakit Tugu. Adiatma. Berarti Mbak Karissa juga ini ya setiap hari itu rutin berarti tugasnya untuk memberikan obat kepada PM. Iya Mbak Dara, kami dan teman-teman tim kesehatan setiap hari rutin memberikan obat-obatan kepada PM yang sudah diresepkan sesuai dengan instruksi dokter. Seperti itu. Iya, siap. Nah, ini kan kalau PM-nya ODGJ itu kan memang tidak bisa lepas dari obat gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira di Panti Margo Widodo ini kan memang sudah ada perawatnya nih. Nah, seperti sejauh mana sih pentingnya perawat ada di sebuah panti gitu? Apalagi Mbak Karissa kan juga kalau orang-orang mungkin taunya perawat ya di rumah sakit gitu ya. Nah, ini agak khusus nih perawat tapi di panti. Kira-kira menurut Mbak Karissa pentingnya perawat ada di panti itu seperti apa? Baik Mbak Dara, kalau
menurut saya pribadi nih, ini bukannya sok penting loh ya. Menurut saya pribadi itu memang penting bagi seorang perawat itu, bagi sebuah panti itu ada perawatnya itu sangat penting. Kenapa? Karena ODGJ ini kan setiap hari harus minum obat Mbak Dara. Nah, ini yang harus mengontrol, jadi mengontrol obat-obatannya mereka, memastikan obat-obatan itu memang sudah diminum seperti itu, terus menyiapkan, itu jadi pentingnya perawat di situ Mbak Dara. Terus kalau seumpamanya suatu waktu ada kejadian kegawatan yang ada di panti seperti itu kan juga jadi lebih, insya Allah lebih cepat tertangani juga, seperti itu. Terus ya sangat penting Mbak Dara. Oke. Berarti di bagian itu ya Mbak ya. Terus kalau seumpamanya nanti tahu-tahu ada kejadian nih yang tidak diinginkan Mbak Dara. Jadi kalau seumpamanya ada PM kita terjatuh seperti itu kan kita nggak perlu jauh-jauh ya bawa ke pelayanan kesehatan yang lain. Kita bisa untuk menangani. Kalau lukanya masih bisa ditangani ya Mbak. Itu kita bisa membalut, memplaster itu lukanya sendiri seperti itu. Oke. Karena juga di panti itu memang ada peralatannya ya peralatan minimal P3K-nya ya Mbak ya gitu. Betul. Ada obat-obatan umumnya juga yang bisa diberikan kalau misalkan memang kegawatannya itu tidak harus dibawa ke rumah sakit gitu ya Mbak. Oke. Nah, masih dengan bagaimana pengalaman Mbak Karissa nih bekerja di panti. Apa sih tantangan yang Mbak Karissa pernah alami ya selama bekerja di panti mengenangani ODGJ dan beberapa orang terlantar seperti itu? Tantangannya kalau menurut saya pribadi itu lebih ke saat memberikan obat ya Mbak Dara. Gimana Mbak? Ini pinter-pinter Mbak Dara. Mereka itu ODGJ yang pintar. Jadi kalau seumpamanya mereka ini kan berapa ini ya sama seperti orang normal biasanya. Kalau ada yang nggak suka minum obat juga kan Mbak Dara. Nah, kadang itu nggak diminum obatnya, jadi ada yang dibuang. Terus kalau benar-benar nggak diawasi itu kita ternyata itu obatnya dikantongi. Sampai dikantongi ya Mbak ya? Iya seperti itu Mbak Dara tantangannya. Terus kalau misalkan ada yang seperti itu gimana nih Mbak Karissa biasanya menghadapinya gitu ya? Jadi begini Mbak Dara, untuk menyiasati. Menyiasati nih. Jadi apabila ada PM baru datang nih, kita kan baru kenal nih Mbak, belum tahu kan sifatnya gimana, minum obatnya bagaimana, mudah atau enggak. Nah biasanya kalau PM baru ini kita lebih perhatikan seperti itu saat minum obat. Terus kalau seumpamanya dia bisa mau minum obat lancar gitu kan, berarti sudah lolos sensor ini. Lolos sensor. Nah, tapi kalau ternyata obatnya itu tidak diminum, ada ketahuan nih, ternyata obatnya cuma disembunyikan di bawah lidah, tidak diminum, habis itu dilepeh lagi. Nah, seperti itu biasanya kita nanti Mbak, siasati dengan cara obatnya itu kita jadikan bubuk seperti itu, terus kita campurkan ke makanannya PM kita. Jadi secara tidak sadar PM tersebut sudah minum obat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya waktu kontrol ke dokter jiwa nih Mbak, ini kita sambil laporkan ke dokternya, Dok, ini pasiennya susah minum obat oral seperti itu. Jadi kalau minum obat tidak bisa dilepeh atau tidak mau gitu kan. Nanti biasanya dengan Bu dokter atau Pak dokternya itu nanti ada diganti dengan obat injeksi seperti itu. Jadi memang ada alternatif ya Mbak untuk menghadapi PM yang agak bandel ya. Ini bandel apa pinter gabungan ya Mbak? Iya, antara itu bandel tapi pinter. Berarti itu tadi ya Mbak, karena kalau misalkan memang tidak
tidak masuk obatnya ya jadi kambuh tadi ya Mbak. Iya, karena kalau apabila obat ini sampai tidak masuk Mbak, sampai tidak minum obat PM-nya itu nanti malah menyebabkan resiko kekambuhan. Jadi memang PM kita itu setiap hari memang harus minum obat seperti itu. Jadi kalau seumpamanya memang dia udah tidak minum obat itu harus keputusan dari dokter. Jadi kita tidak boleh menghentikan pengobatan sendiri seperti itu. Iya ya, berarti kalau misalkan ada PM yang kambuh juga itu berarti nanti langsung dikontrolkan, langsung dibawa ke RSC gitu ya Mbak? Iya, betul Mbak Dara, tepat sekali. Jadi kan kita kan tadi kerjasama nih dengan Rumah Sakit Amino. Apabila ada PM kita yang terjadi kekambuhan, ya perlu dibawa ke UGD seperti itu, kita langsung bawa ke sana nih. Tapi kita juga ada nih kerjasama dengan Rumah Sakit Amino. Apa lagi nih Mbak? Ini jadi ada program dari Rumah Sakit Amino Gondo Utomo itu 2 minggu sekali dari rumah sakit datang ke Panti Margo Widodo untuk menjemput PM-PM yang memerlukan rawat inap seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan Panti juga ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rumah Sakit Amino. Kita terus bekerja sama, semoga sampai seterusnya bisa ada kerjasama seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan ada yang udah ada gejala-gejala nih kok agak aneh perilakunya, kok mulai marah-marah gitu, langsung diprogramkan ikut yang rawat inap 2 minggu sekali itu ya Mbak. Betul Mbak Dara, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah nih pentingnya perawat di panti, terus mungkin tantangannya pelayanan di panti kesehatannya itu seperti apa gitu. Nah, terkait dengan cerita mengesankan apa nih kira-kira Mbak Karissa, ada dong cerita yang tidak terlupakan gitu saat memberikan pelayanan di panti tuh seperti apa sih Mbak uniknya gitu, uniknya para ODGJ gitu. Ada nggak? Mbak, ini sangat mengesankan nih Mbak buat saya ini Mbak. Saya ceritain ya salah satu pengalaman saya sebagai perawat di panti ini. Saya kan sampai usia segini nih nggak pernah ya namanya ditolak cowok. Tapi setelah saya kerja di Panti Margo Widodo ini, hampir setiap hari saya itu mengalami penolakan. Penolakan apa nih Mbak? Penolakan kalau cowok kan mungkin penolakan cinta, ini sama cintanya juga nggak Mbak? Nah bedanya di sini tuh. Kalau di sini penolakan minum obat seperti itu. Penolakan minum obat, penolakan saya arahkan untuk mandi seperti itu, terus penolakan untuk makan. Kadang kan moodnya mereka tidak selalu bagus ya setiap hari. Jadi kadang kala ada moodnya yang mungkin lagi kurang baik gitu kan, tidak mau makan, tidak mau mandi. Nah kita kan juga sambil merayu ya Mbak ya, gimana nih bisa dapetin hatinya, biar bisa mandi, ya biar mau makan, biar tetap sehat, nggak sakit, ya gitu. Kadang mereka nolak seperti itu Mbak. Oke, udah. Di kita juga ternyata ke PM itu harus merayu ya Mbak ya. Harus merayu, jadi kalau misalkan mereka nggak mau ya berasa tertolak gitu. Jadi awalnya ya sakit hati ya, aduh, tapi lama-lama hati saya sudah kuat nih, besi sekarang udah kebal ya. Kebal. Oke, kebal ya. Oke Mbak, itu mungkin ya begitulah teman-teman pengalaman-pengalaman sebagai perawat. Mungkin nggak cuma perawat aja, saya di sini penyuluh sosial juga sama-sama menghadapi PM yang sama dengan Mbak Karissa. Beberapa PM itu memang seperti itu gitu. Jadi mungkin saat kita mengingatkan, saat kita mengarahkan itu ya ada yang iya bu, tapi ada yang engkau nanti dulu gitu ya Mbak. Iya. Mama gitu. Bahkan kita yang dimarahi juga gitu kadang ya kan Mbak. Dimarahin, dikata-katain. Di awal-awal dulu saya bekerja juga agak kaget saat waktu kok tiba-tiba dimarahin. Aduh jadi takut. Tapi kalau takut nanti saya gimana nih kerja di sini gitu ya Mbak. Oh ya, kalau Mbak Karissa udah di panti ini udah dari kapan Mbak? Kalau saya
Saya sejak 2020 ya, karena saya 2020. ikutnya CPNS 2019. Oh ya, mulai masuknya 2020 ya, Mbak. Masuknya 2020. Angkatan Covid saya. Angkatan Covid. Iya, iya, iya. Covid. Saya juga merasakan sebagai angkatan Covid, tapi waktu kuliahnya, Mbak. Oh, Lulus, jadi wisuda yang biasanya itu rame-rame ya. Jadi harus menghadapi laptop ya. Gitu. Oke. Berarti udah lumayan lama lah ya, Mbak, 4 tahunan kurang lebih berarti. Iya, Mbak Dara, betul sekali. Apalagi waktu awal-awal langsung menghadapi Covid, berarti di sini juga penyesuaiannya nggak cuma penyesuaian bekerja, tapi bekerja dengan dengan APD gitu ya, Mbak. Ya, dengan screening yang harus kita jalankan, ya kan, waktu itu harus. Iya, dulu berarti juga PM divaksin juga ya, Mbak? Iya, betul. PM kita alhamdulillah sudah tervaksin semua sesuai dengan program pemerintah. Alhamdulillah. Terima kasih pemerintah Jawa Tengah terutama yang perhatian terhadap PM kami. Iya. Iya, udah mau ke akhir nih dari, perjumpaan kita sudah mau usai. Tapi sebelum itu, mungkin apa nih Mbak harapan yang ingin disampaikan untuk mungkin yang pertama bisa untuk PM, terus bisa juga untuk keluarga PM yang sedang menonton podcast kita mungkin, dan juga ya masyarakat yang lainnya juga. Baik, terima kasih untuk PM kami, PM Margo Widodo, tetap semangat, tetap minum obat terus tiap hari ya, yang harus minum obat, jangan sampai lupa, tetap semangat, tetap sehat, segera kembali ke keluarga lagi, seperti itu. Dan untuk keluarga yang ada di rumah, keluarga mungkin yang anggota keluarganya ada yang menjadi PM di Panti Margo Widodo, mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali menengok beliaunya yang ada di sini, karena dukungan keluarga sangat berarti untuk mereka yang ada di sini. Betul ya, sekali. Untuk kesembuhannya terutama Mbak Dara, seperti itu. Oh iya, mungkin ada juga nih penonton kita nanti ada PM kita yang sudah purna, Mbak. Bisa jadi kan? Iya, mungkin ada pesannya nih gimana untuk minum obat atau apa, Mbak, mungkin? Ya, tetap sehat ya di rumah, jangan kesini lagi. Nah itu, jangan kesini lagi. Maksudnya seperti itu. Iya, betul. Ya, jika memang harus masih minum obat, harus dipatuhi sesuai dengan anjuran dokter. Betul, tetap mengikuti instruksi dokter, tetap kontrol gitu ya. Bagi keluarganya juga bisa didampingi anggota keluarga apabila yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit yang sedemikian ya, Mbak ya. Ya, oke. Berarti kesimpulannya dari podcast hari ini itu tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana seorang perawat bekerja di panti, kemudian ada pelayanan apa saja gitu ya, Mbak ya, yang dilaksanakan di panti, khususnya Panti Margo Widodo. Tadi juga kita udah tahu kalau Panti Margo Widodo itu bekerja sama dengan beberapa rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan yang kita laksanakan, seperti itu. Mungkin sebagai penutup nih, Mbak, aku punya ide jargon. Jadi nanti kita bareng-bareng bilang perawat hebat, penerima manfaat, sehat bersemangat. Gitu. Latihan dulu apa langsung nih, Mbak? Langsung saja. Oke, langsung ya. Jadi coba 1, 2, 3. Perawat hebat, penerima manfaat, sehat dan bersemangat. Oke. Keren sekali, ini buatnya sejak kapan ini, Mbak Dara, jargonnya? Buatnya dari tadi malam, Mbak. Saya nggak bisa tidur buat jargon ini. Ini tidurnya nyenyak ya, Mbak Dara? Ya, insya Allah, Mbak. Oke, terima kasih kepada Mbak Karissa sekali lagi sudah mau hadir di acara podcast perdana nih,
podcast perdananya Panti Margo Widodo. Semoga nanti kita juga akan ada episode-episode selanjutnya. Jadi Sobat Marwi nantikan aja ya di channel YouTube-nya Margo Widodo. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa Sobat Marwi. Dadah.